Skenario terburuk yang mungkin terjadi di Amerika Latin, perang terbuka. Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran, diikuti operasi darat untuk menguasai wilayah tertentu. Dulu raksasa minyak, kini Venezuela jadi epicentrum krisis global yang memanas. Tarik-menarik kepentingan. Amerika Serikat, negara Amerika Latin, dan kekuatan global bersilang agenda. Di balik layar, energi, sanksi, dan perebutan pengaruh membentuk keputusan, bukan sekadar isu domestik. Sementara itu, jutaan warga menghadapi kelangkaan, migrasi massal, dan ketidakpastian ekonomi dari hari ke hari. Bulan-bulan ke depan, deeskalasi diplomatik, eskalasi perbatasan atau status quo, dan dampaknya pada energi, pasar, serta keamanan global. Kondisi terkini, tanah politik mulai retak. Ketegangan Venezuela, Amerika Serikat memuncak dalam hitungan minggu. Venezuela mobilisasi besar-besaran. Unit khusus dikerahkan, konvoi militer, latihan perang di kota-kota utama. Pernyataan keras dari Caracas, negara akan bertahan sampai akhir bila ada serangan asing. Amerika Serikat menekan balik. Patroli udara dan laut, sanksi baru, upaya isolasi diplomatik, insiden kapal diserang, investigasi terbuka, pernyataan panas dari Washington menambah ketidakpastian. Ini konflik multidimensi, militer, ekonomi, politik, dan kepentingan global saling beririsan. Tetap waspada, ikuti pembaruan cepat, analisis mendalam, dan laporan terpercaya di sini. Untuk memahami konflik Venezuela, mulai dari akar, minyak, negara dengan cadangan terbesar di dunia. Pendapatan minyak mengalir puluhan tahun tanpa pengelolaan berkelanjutan. Saat harga minyak jatuh, ekonomi runtuh, inflasi ribuan persen, Bolivar merosot, kebutuhan pokok mahal, rumah sakit kekurangan obat, jutaan warga terpaksa meninggalkan negeri demi bertahan hidup. Ketegangan pemerintah oposisi, pelanggaran HAM, institusi goyah, dan campur tangan asing. Gabungan faktor itu melahirkan konflik yang kita lihat hari ini. Venezuela menghadapi masa depan yang tidak pasti. 5 skenario utama kemungkinan terjadi dalam 1-2 bulan ke depan. Skenario pertama, stasis dan degradasi. Amerika Serikat terus menekan melalui sanksi ekonomi. Venezuela bertahan dengan dukungan aliansi politik dan kesiagaan penuh militer. Ekonomi memburuk, pengangguran meningkat, dan migrasi terus bertambah. Kekurangan makanan dan obat, serta kepercayaan rakyat terhadap negara menurun. Skenario ini mencegah perang skala besar, namun penderitaan rakyat terus berlanjut. Tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri menciptakan tekanan besar bagi Venezuela. Ditambah tekanan internal dari rakyat yang menginginkan perubahan, pemerintah terpaksa membuka pintu negosiasi dengan mediasi internasional. Negosiasi bisa mencakup perubahan kepemimpinan, pemilu baru, atau reformasi institusi.
Elite mungkin menerima perlindungan hukum sebagai bagian dari transisi bertahap. Ini adalah skenario paling damai, namun paling sulit direalisasikan dalam jangka pendek, membutuhkan tekanan besar, mediasi internasional, dan kompromi dari semua pihak. Skenario militer terbatas yang paling mungkin terjadi dalam waktu dekat. Amerika Serikat melakukan serangan khusus terhadap Venezuela. Bentuk operasi meliputi serangan udara ke fasilitas strategis yang penting bagi sistem pertahanan Venezuela, penghancuran kapal atau pangkalan militer tertentu, serta sabotase infrastruktur pertahanan. Operasi khusus untuk mengganggu sistem pertahanan dan komunikasi Venezuela secara menyeluruh. Ini bukan invasi penuh atau perang besar, melainkan strategi tekanan militer yang cepat dan terkendali. Namun dampaknya signifikan. Harga minyak melonjak, ekonomi Venezuela hancur, ketegangan meningkat. Konflik bisa berubah menjadi perang tak terkendali jika salah satu pihak bereaksi berlebihan. Skenario terburuk yang mungkin terjadi di Amerika Latin, perang terbuka. Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran, diikuti operasi darat untuk menguasai wilayah tertentu. Venezuela membalas dengan taktik gerilya dan perang kota. Infrastruktur rusak parah, ribuan warga sipil menjadi korban. Krisis pengungsi terjadi dalam skala masif, namun kemungkinan terjadinya sangat kecil akibat biaya politik, ekonomi, dan militer yang tinggi. Skenario berbahaya ini tetap menjadi peringatan bagi seluruh dunia. Skenario kelima adalah skenario yang paling tidak terduga. Konflik bisa berkembang menjadi perang regional jika negara tetangga ikut terlibat. Kelompok bersenjata internasional masuk ke Venezuela, memperparah situasi. Kekuatan global lain seperti Rusia atau Cina ikut campur, atau pasar energi dunia terpengaruh secara drastis. Dalam skenario ini, konflik Venezuela berubah dari masalah lokal menjadi krisis global. Dan ini bisa menjadi salah satu konflik terburuk abad ke-21. Prediksi 1-2 bulan. Stasis, degradasi atau insiden militer terbatas. Ketegangan tinggi, belum jadi perang besar. Stasis, degradasi. Konflik membeku atau perlahan memburuk. Pasokan terganggu, pasar gelisah, opini publik melemah. Insiden militer terbatas. Bentrokan kecil di laut atau perbatasan. Operasi terukur, dampak diplomatik terasa. Pemicu eskalasi cepat. Serangan kapal, provokasi politik besar, kegagalan negosiasi. Satu percikan, mengubah situasi. Pantau, jalur maritim, pernyataan elite, jadwal perundingan, pergerakan militer, pasar energi. Siapkan skenario dan koordinasi regional. Venezuela berada di titik kritis. Tekanan politik, ekonomi, dan militer memuncak, dan dunia mengawasi. Pertarungan legitimasi dan pemilu, sanksi internasional, serta negosiasi rapuh membentuk lanskap politik yang mudah meledak. Dari kejayaan minyak ke krisis berkepanjangan, runtuhnya produksi, hiperinflasi, kelangkaan, dan eksodus jutaan warga. Risiko eskalasi militer dan gejolak kawasan membayangi. Bulan-bulan ke depan akan menentukan masa depan Venezuela dan stabilitas Amerika Latin. Terima kasih telah menyimak analisis ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.
high-tech feel emoji video. Deep heavy buckle. Heavy buckle. Low war drum. Attack a nice rhythm to armored vehicles in motion.